pertama yaitu sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang telah go public akan didaftarkan di Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang sering disingkat dengan BEI. Kemudian surat berharga yang sudah didaftarkan di bursa akan dijual kepada investor. Lalu sebelum investor melakukan transaksi harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau yang biasa disebut dengan pialang atau broker tertentu. Harga yang terjadi di bursa ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap sekuritas. Nah, perdagangan Bursa Efek itu sendiri berpusat di lantai perdagangan di Jakarta, Stock Exchange Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53. Sehingga saat ini instrumen-instrumen yang diperdagangkan di BEI adalah saham, bukti right, waran, obligasi, dan obligasi konferensi. Yang kedua yaitu sistem pasar, digerakkan oleh order dan lelang terbuka. Bursa Efek Indonesia menganut sistem order driven market atau pasar yang digerakkan oleh order-order dari pialang dengan sistem lelang secara terus-menerus. Pembeli atau penjual yang hendak melakukan transaksi harus menghubungi perusahaan pialang. Perusahaan pialang membeli dan menjual efek di lantai Bursa Efek Indonesia atas perintah dan permintaan investor. Akan tetapi, perusahaan pialang juga dapat dilakukan jual beli untuk dan atas nama perusahaan itu sendiri sebagai bagian dari investasi portofolio mereka. Segmentasi pasar di bursa. Yang pertama yaitu pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara langsung yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JADS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Kedua yaitu pasar negosiasi. Nah, pasar negosiasi adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan. Dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota Bursa Efek itu sendiri. Yang ketiga yaitu pasar tunai. Pasar reguler tunai adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JADS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Misalnya, pada transaksi short selling, pasar tunai dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika atau cash and carry. Selanjutnya adalah JADS. JADS atau Jakarta Automated System Trading yang disingkat dengan JADS adalah sistem terkomputerisasi yang terterapkan di Bursa Efek Indonesia. Sejak tanggal 22 Mei 1995, JADS menggantikan sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Tahap pengembangan JADS yang pertama, implementasi tanpa warkat yang terintegrasi dengan sistem clearing dan penjaminan. Yang kedua, berkenan dengan peningkatan transaksi perluasan lantai perdagangan dengan kapasitas 800 watt dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan anggota bursa. Yang ketiga adalah pengembangan sistem perdagangan jarak jauh. Dengan menggunakan fasilitas ini, kita dapat langsung mengakses JADS. Selanjutnya, biaya transaksi. Pengertian biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Untuk membeli atau menjual saham, investor diwajibkan membayar biaya komisi kepada perusahaan pialang berdasarkan kesepakatan dalam peraturan Bursa Efek Indonesia. Biaya komisi ini setinggi-tingginya 1% dari total nilai yang dikeluarkan. Si beli dan jual, besaran pastinya tergantung negosiasi. Sementara itu, pialang diwajibkan membayar biaya transaksi sebesar 0,04% dari total nilai transaksi di bursa. Jam perdagangan. Perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu JADS seperti tabel berikut. Setelah pembukaan untuk pasar reguler dilakukan setiap hari bursa pada
Pesanan nasabah, pesanan yang dilaksanakan di bursa oleh anggota bursa. Pesanan tersebut dinamakan pesanan terbatas, yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya. Penawaran jual dan atau permintaan beli nasabah atas efek selain HMEPD hanya boleh ditransaksikan oleh anggota bursa di pasar reguler, kecuali nasabah menginstruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan yang ditransaksikan di pasar tunai atau pasar negosiasi. Pra pembukaan. Pelaksana perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra pembukaan, atau anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga, dan ketentuan auto rejection. Kemudian harga pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh judge pada harga tertentu pada periode pembukaan. Satuan perdagangan. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot. Efek atau kelipatannya yaitu 500. Efek perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Kemudian satuan perubahan harga atau fraksi akan tersampaikan pada tabel. Dengan catatan bentuk maksimum perubahan harga oleh 10 fraksi harga masih berada di bawah batas auto rejection dan tidak berlaku pada pre-open fraksi, dan jenjang maksimum perubahan harga di atas berlaku untuk 1 hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya. Harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan presentase auto rejection. Auto rejection yaitu harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan dalam judge adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan ditolak oleh judge atau auto reject. Dan acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke judge dalam perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai ditentukan sebagai berikut. Menggunakan harga pembukaan atau opening price yang terbentuk pada sesi pra pembukaan, atau menggunakan harga penutupan atau closing price di pasar reguler dari harga bursa sebelumnya atau precious price apabila opening price tidak terbentuk. Kemudian dalam hal perusahaan tercatat melakukan tindakan korporasi, maka selama 3 hari bursa berturut-turut setelah berakhirnya perdagangan saham yang memuat hak period term di pasar reguler. Acuan harga di atas menggunakan precious price dari masing-masing pasar, yaitu pasar reguler atau pasar tunai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pasar reguler. Yang pertama ada prioritas harga atau price priority. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Nah, sedangkan penawaran pada jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada prioritas waktu atau time priority, yaitu bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang akan diajukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pasar negosiasi, yaitu tentang proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara yang pertama antara anggota bursa, yang kedua nasabah melalui anggota bursa, dan yang ketiga nasabah dengan anggota bursa. Nah, kemudian ada penyelesaian transaksi bursa pasar reguler dan pasar tunai. Transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga, sedangkan transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama. Anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti atau ACS yang besarnya ditetapkan sebesar 125%.
dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama, dan pasar reguler pada sesi 1 pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana di atas. Selanjutnya ada penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi, atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi. Khusus untuk hari bursa terakhir, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindah bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin KPEI. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya transaksi. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa sebagai berikut. Yang pertama ada jenis transaksi pasar reguler dan pasar tunai dengan biaya transaksi 0,03%, dana jaminannya 0,01% dan pajak, PPN dan kewajiban perpajakan lainnya. Kemudian ada jenis transaksi pasar negosiasi dengan biaya transaksi 0,03% atau kebijakan bursa. Dan yang terakhir ada jenis transaksi obligasi dengan biaya transaksinya 0,005%. Dibayarkan ke bursa sebagai wajib pungut sesuai ketentuan yang berlaku. Minimum biaya transaksi yang harus dibayar AB adalah 2 juta rupiah per bulan termasuk untuk AB dalam keadaan suspensi dan SPAB-nya dibekukan. Kemudian pembayaran harus sudah efektif dalam rekening bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya ada mekanisme perdagangan obligasi dan sukuk di bursa pelaksana perdagangan. Perdagangan obligasi atau korporasi dan negara serta sukuk melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem FITS. Penggunaan sistem FITS adalah perusahaan yang sudah menjadi anggota bursa, juga menjadi anggota clearing KPEI. Dalam kegiatan transaksi melalui FITS, anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri. Oke, selanjutnya yaitu ada tentang segmen pasar di bursa. Perdagangan melalui sistem FITS terdiri dari 2 papan perdagangan. Yang pertama itu pasar reguler outright, merupakan mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu. Kemudian yang kedua ada pasar negosiasi, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi bersama anggota bursa atau dengan pihak yang lainnya. Baik, yang selanjutnya ada penyelesaian transaksi, yaitu market segment, regular outright, transaction settlement, second trading, day after transaction, kemudian market segment negotiated, transaction settlement based on agreement between selling exchange members and buying exchange member. Jam perdagangan. Perdagangan efek di pasar reguler outright dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu FITS. Hari Senin sampai Kamis, sesi 1 dari jam 09.30 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua dari jam 13.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Jumat, sesi 2 09.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat.